Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hadina wahdi bina wahdina jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya yakni nikmat iman, Islam serta nikmat sehat wal afiat sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang insya Allah diberkahi ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat, para tabi'in, dan kepada para pengikut yang setia hingga hari kiamat kelak. Pada kesempatan kali ini, pada pagi hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita yakni tadabbur Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Mohon untuk teman-teman dibuka Qurannya. Ya, seperti biasa nanti Ana baca, kemudian teman-teman ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasul. Walillahi walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Wal masakin wa ibnis sabil kay la yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Wa ma ataakumur rasul faqulu wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura. Apa-apa yang Allah berikan kepada rasulnya yang berasal dari penduduk kota. Apa yang diberikan oleh oleh Allah, yaitu ghanimatan, harta rampasan. Yang dimana harta rampasan itu diberikan kepada Rasul biduni kitalin min amwalil kufar, tanpa diberikan kepada Rasul tanpa peperangan oleh orang-orang kafir. Qala Ibnu Abbas hiya Quraidah wa Nadir wa Fadak wa Khaybar. Dan harta rampasan itu kalau bukan dari hasil perang didapatkan dari mana? Yaitu kata Ibnu Abbas didapatkan dari Quraidah, Nadir, Fadak, dan
Khaibar. Walillahi walir rasul. Si harta rampasannya itu hukumnya milik Allah dan Rasul. Yadha'aha haitsu yasha. Allah meletakkannya di mana Dia berkehendak. Wali rasulihi yasrifuha ala nafsi. Dan Rasul menggunakan harta rampasan tersebut untuk dirinya sendiri. Wa ala masalihil muslimin. Dan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Walidil qurba wal yatama wal masakin, untuk kerabat Rasul dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Kerabat Rasulnya siapa aja? Yakni Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Walil yatama, dan anak-anak yatim alladzina mata aba'uhum, yang ayahnya telah meninggal. Walil masakin Udawil hajatil wal faqri, dan orang fakir miskin yang memerlukan. Wa benis sabil, dan orang yang dalam perjalanan, maksudnya adalah ay walil gharibi al munqati fi safarihi, yaitu maksudnya adalah orang asing yang terputus perjalanannya. Qala fit tashil, dalam tashil disebutkan la ta'arudu baina hadhil ayat, tidak ada pertentangan dalam ayat ini, maksudnya ayat surat Al-Hasyr ayat 7, wa baina ayatil anfal, dengan ayat di surat Al-Anfal yaitu ayat 41, yang dimana fa inna ayatal anfali fi hukmil ghanimati allati tuqadu bil qitali, yang dimana kalau di surat Al-Anfal ayat 41 itu dia ngebahas ghanimah yang ghanimahnya itu diperoleh dari hasil perang. Wa ijafil khayli warrikab, dengan mengerahkan kuda dan unta. Fatil kayu qadumin hal khams, dan harta itu diambil 1/5. Wa yuqassimul baqi ala ghanimin, dan sisanya dibagikan kepada orang-orang yang ikut perang. Wa amma hadhihi fafi, sedangkan kalau di ayat ini, di Al-Hasyr ayat 7 ini, dia membahas tentang hukum fai, hukum fai. Wa huwa ma yuqadu minal kufari min ghairi qitalin, yaitu hukum fai itu adalah harta yang diperoleh dari orang-orang kafir tanpa peperangan. Fala ta'arudu bainahuma, maka antara keduanya ini Al-Hasyr ayat 7 sama Al-Anfal ayat 41 tidak ada pertentangan di antara keduanya, wala nasah, dan tidak terjadi nasah. Wa qad qarrara al-fuqaha, dan ulama fikih menegaskan al-farqu bainal ghanimah wal fai, menegaskan perbedaan antara Al-Anfal, ghanimah di surat Al-Anfal, dan Al-Fai di surat Al-Hasyr ayat 7. Wa anna hukmaha mukhtalifun, bahwa hukum keduanya itu berbeda. Fal ghanimatu ma akhadat bil qital. Kalau di Al-Anfal tadi sudah dijelaskan, yaitu harta rampasan yang diperoleh dari perang, sedangkan Al-Fai'u ma akhadat sulhan, harta rampasan yang diperoleh dengan jalan damai, kalau di surat Al-Hasyr ayat 7. Nah, gunanya, manfaatnya, hikmahnya, Allah memberikan harta tersebut kepada Rasul, dan kemudian Rasul itu membagi kepada orang-orang yang membutuhkan tadi, gunanya untuk kaila yakuna dulatam bainal awniya minkum, supaya harta tersebut nggak cuma beredar di antara orang-orang yang kaya doang. Al-malu wa yasta'siru bil aghniya bainahum dunal fuqara, dan tidak dimonopoli oleh orang-orang yang kaya doang. Ma'a syiddati hajatil fuqara ilal mal, padahal orang-orang miskin juga sangat perlu harta. Qala Al-Qurtubi berkata, ay fa'alna dzalika kaila yataqasamu ar-ru'usaha wal aghniya. Kami berbuat demikian itu agar fai itu tuh enggak hanya dibagi ke pemimpin dan kepada orang-orang yang kaya doang,
dunal fuqara awad du'afa, tanpa diberikan kepada orang miskin dan lemah. Li'annahal jahiliyah, sebab dulu pada zaman jahiliyah kanu idza ghanamu akhadha ar-ra'isu rubu'aha linafsi. Para pemimpin itu pada zaman jahiliyah mengambil 1/4 untuk dirinya sendiri. Tsumma yastafi minha aidan ma yasha, dan mereka hanya mengambil apa yang dia inginkan. Qala mufassirun, ulama tafsir berkata, inna Rasulullah yaqassamu amwalu bani Nadir ala muhajirin. Rasul membagi harta harta Bani Nadir kepada muhajirin. Fa innahum kanu hina idzin fuqara. Karena pada saat itu kaum muhajirin itu dalam keadaan miskin. Walam yu'til ansara minha syai'an, sedangkan kepada kaum Ansor Rasul tuh enggak ngasih sepeser pun, enggak ngasih apapun. Karena fa innahum kanu aghniya, karena pada saat itu kondisi mereka itu kaya. Faqala ba'dul ansar, sebagian orang-orang Ansar berkata, lana sahamna min hadzal fai, kita mempunyai 2 bagian dari harta fai ini. Fa'anzalallahu hadhil ayat, maka Allah menurunkan ayat ini, yaitu wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa-apa yang beliau larang maka tinggalkanlah. Ai ma amarakum bihir rasul fa'alu. Maksudnya adalah segala apapun yang Rasul perintahkan kepada kita, maka lakukanlah. Wa ma nahakum anhu fajtanibuhu, dan apa-apa yang beliau larang maka tinggalkanlah. Fa innahu innama ya'muru bikulli khairin wa silahin. Sebab Rasul ini hanya memerintahkan kebaikan dan kemaslahatan. Wa yanha an kulli syarrin wa fasadin, dan melarang segala keburukan dan kerusakan. Qala al-mufassirun, para mufassir berkata, wal ayatu wa in nazalat fi amwalil fai. Meskipun turunnya ayat ini maksudnya tadi yang wa ma atakum rasulu fakhudhu wa ma anhu fantahu itu berkenaan dengan harta fai, digabung dengan masalah fai ini, illa innaha ammatan. Namun ayat ini tuh bersifat umum. Fi kulli ma amara bihin nabiyyu wa ma naha anhu. Pada segala perintah dan larangan Nabi. Min wajibun aw mandubun aw mustahabun aw muharramun. Baik yang wajib, yang sunnah maupun yang haram. Fayadkhulu fihal fai wa ghairu, maka fai dan lainnya termasuk dalam ayat ini, dalam lingkup ketaatan kepada Rasul. An ibni Mas'udin annahu qala, Ibnu Abbas berkata, la'anallahu al-washimat, Allah melaknat wanita yang membuat tai lalat, wal mustawshimat, dan wanita yang meminta dibuatkan tai lalat. Maksud tai lalat di sini adalah meminta dibuatkan tato. Wal mutanammisat, wanita yang mencabut rambutnya, mencabut rambut dari wajahnya, maksudnya mungkin kayak cabut alis, ukur alis gitu. Wal mutafallijat, dan wanita yang membentuk giginya supaya husni, supaya indah. Al-muwayyiratu khalaqallah, dan orang-orang yang mengubah ciptaan Allah. Fabalagha dzalika imra'ata min bani Asadin yuqalu laha Ummu Yaqub wa kanat taqra'ul Qur'an. Hal itu, perkataan Ibnu Mas'ud tadi, sampai kepada wanita yang bernama Ummi Yaqub, yang dimana Ummi Yaqub ini seorang ahli Al-Quran. Fa'atathu qalat, dan Ummi Yaqub ini menghadap kepada Ibnu Mas'ud dan dia berkata,
Ma hadithu balagoni angka annaka qulta kadza wa kadza. Telah sampai kepadaku bahwa Anda berkata demikian. Wa dzakartu lahu faqala Ibnu Mas'udin, dan Ibnu Mas'ud berkata, wa ma li la al'ana man la'ana Rasulullah. Ya, kenapa aku tidak melaknat orang yang dilaknat Nabi? Wa huwa fi kitabillah ta'ala, sedangkan hal tersebut di dalam Al-Qur'an. Faqalat mar'ah, Ummu Ya'qub berkata, laqad qara'tu ma baina lawhil mushaf. Aku telah membaca antara dua lembar mushaf. Fama wajadtuhu, tapi aku nggak nemuin ayat itu tadi. Faqalat in kunti qara'tihi laqad wajadtihi. Kalau kamu membacanya, pasti kamu menemukan ayat itu. Amma qara'ti qaulallahi azza wa jalla. Tidakkah kamu pernah membaca ayat tersebut? Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Dengan caranya bagaimana bertakwa? Yaitu khawu rabbakum, takut kepada Tuhan kalian, takut kepada Allah. Takutnya dengan cara bagaimana? Bimtithali awamilihi wajtinabi nawahihi, dengan menaati perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Ai fa inna aqabahu alimun, sesungguhnya hukuman Allah itu sangat berat. Wa azabahu syadidun liman asahu wa khalafa amrahu, dan siksanya itu sangat hebat bagi orang-orang yang durhaka dan menentang perintahnya. Nah, dari penjelasan tafsir Al-Hasyr ayat 7 ini kita dapat mengambil 3 kesimpulan. Yang pertama, mengenai prinsip perekonomian dalam Islam, yang dimana Allah itu dalam Islam telah mengatur kekayaannya itu merata. Jadi nggak sebatas hanya dikuasai oleh orang-orang kaya doang. Dan hikmahnya itu hikmah dari meratanya kekayaan tersebut, perekonomian tersebut adalah mampu terciptanya pengaplikasian tauhid di dalamnya. Jadi Allah memberikan hukum fai itu kepada manusia, kepada umatnya itu sebagai solusi terbaik bagi manusia, sehingga kita sebagai manusia menjadi tunduk dan patuh pada ketetapan Allah. Yang dimana kalau kita tunduk dan patuh kepada Allah, segala kebaikan akan mendatangi kita, akan menghampiri kita. Padahal kebaikan tersebut sebelumnya tidak pernah terpikirkan oleh kita. Nah, pada di zaman sekarang pendistribusian harta tersebut, meratanya perekonomian tersebut bisa dilakukan dengan cara berwakaf, infak, sedekah, dan wakaf. Adapun kesimpulan yang kedua yaitu tadi tersinggung tentang kita harus wajib taat atas perintah dan larangan Rasul. Karena Rasul itu pasti memerintahkan kita untuk kebaikan, dan Rasul melarang kita dari segala apa-apa yang merusak kita. Lalu kesimpulan yang terakhir yaitu kewajiban kita untuk menghindari dan menjaga diri dari azab Allah, mengingat karena azab Allah itu sangat berat. Nah, bagaimana cara menghindari dan menjaga diri? Yaitu dengan bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah dengan cara menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, mungkin cukup sekian majelis kajian tadabbur kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan atau penyampaian yang salah, mohon dimaafkan. Mari kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.